Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, NPM 2140103050 dari THP Lokal A2. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan dan mengetahui cara kerja, kegunaan alat praktikum serta fungsinya, lalu mengetahui prinsip kerja sterilisasi alat, mengetahui berbagai macam media pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya, agar mahasiswa mengetahui tata cara pembuatan media agar dan mengetahui teknik pengenceran dalam praktikum mikrobiologi. Selanjutnya, agar mengetahui teknik hitungan mikroba dengan metode cawan, dan mahasiswa mampu mengetahui cara penghitungan jumlah koloni dengan metode SPC. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari semua makhluk mikroskopis dalam bentuk sel uniselular, multiselular, atau tanpa sel, seperti bakteri, jamur mikroalga, protozoa, dan archaea. Mikrobiologi diperkenalkan di Indonesia di tingkat sekolah tinggi, serta menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan alat. Yang pertama ada lampu Bunsen. Alat ini berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril. Biasanya digunakan di dalam laminar dan pada saat pewarnaan gram. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat mikroorganisme yang berukuran kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada autoklaf. Autoklaf berfungsi untuk mensterilkan berbagai macam alat yang digunakan dalam praktikum. Selanjutnya oven. Oven berfungsi sebagai alat untuk mensterilkan alat-alat yang terbuat dari kaca. Lalu ada timbangan analitik. Alat ini berfungsi untuk mengukur berat atau alat untuk menimbang suatu zat, terutama yang berukuran kecil. Selanjutnya ada laminar airflow. Alat yang bekerja secara aseptis karena mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara, sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Selanjutnya, pinset. Alat yang berfungsi untuk mengambil benda dengan menjepit bahan yang akan diisolasi mikrobanya. Lalu ada jarum OC. Jarum ini berfungsi untuk memindahkan biakan yang akan ditumbuhkan ke media baru. Selanjutnya Erlenmeyer. Berfungsi untuk menampung larutan dan bahan. Erlenmeyer dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aquades, kultivasi mikroba dalam kultur cair. Lalu ada mikropipet dan tip. Mikropipet dan tip berguna untuk mengambil cairan dengan volume yang sangat kecil, yaitu 1000 mikrometer. Selanjutnya ada mortar. Mortar berfungsi untuk menumbuk dan menghancurkan bahan. Selanjutnya cawan Petri atau Petri dish. Berfungsi untuk membiakkan mikroba. Media dapat dituang ke cawan bagian atas sebagai penutup dan digunakan untuk uji-uji biokimia dan menumbuhkan mikroba. Selanjutnya ada bahan. Bahan-bahan yang digunakan pada saat praktikum adalah aquades, aluminium foil, air paret LSIH, plastik warp, kertas label, agar-agar, tisu, dan spiritus. Sterilisasi alat adalah suatu proses pengelolaan alat atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba, termasuk endospora, yang dilakukan dengan proses kimia atau fisika. Pembuatan medium pertumbuhan. Media nutrien agar adalah media kompleks yang memiliki kandungan nutrisi tinggi yang terdiri dari ekstrak daging, ekstrak ragi, atau tumbuh-tumbuhan, atau protein sederhana dari sumber lain yang sangat dibutuhkan oleh bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Isolasi bakteri dari produk perikanan. Bakteri yang merupakan mikroorganisme prokaryotik adalah organisme hidup yang paling komprehensif dan paling sederhana di dunia. Bakteri juga dapat membentuk koloni dan tidak
memiliki membran inti tetapi dapat hidup utuh. Itu sebabnya bakteri memiliki banyak karakteristik yang berbeda. Penggunaan mikroskop. Mikroskop adalah alat yang paling penting dalam mikrobiologi. Dengan bantuan mikroskop, kita dapat mengamati bakteri yang tidak kasat mata. Fungsi mikroskop adalah untuk memperbesar objek yang terlihat sehingga objek yang lebih kecil dapat diamati dengan lebih mudah. Pewarnaan gram. Pewarnaan gram atau metode gram adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi bakteri. Bakteri yang diwarnai dengan metode ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif mempertahankan warna ungu kristalnya, dan karenanya tampak ungu tua di bawah mikroskop. Bakteri gram negatif kehilangan warna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol, dan tampak merah bila diberi counterstain yaitu vesifuksin atau safranin. Perbedaan warna ini disebabkan perbedaan struktur kimia dinding sel mereka. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.